seluruh peristiwa tindakan yang terjadi dalam negara itu perspektifnya harus hukum. Jadi kalau di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan Indonesia adalah Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat JSLG Official, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Nalar Hukum. Jangan bilang melekkum sebelum nalar hukum. Senang sekali rasanya saya dapat menemani sahabat JSLG selama kurang lebih beberapa menit ke depan. Yang dalam hal ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Arifin Johari, SHMH. Selamat siang Pak. Selamat siang. Beliau saat ini merupakan Sekjen dari Asahi, dan kebetulan hari ini kita akan mengangkat topik mengenai persiapan Kongres ketiga dari Asosiasi Auditor Hukum Indonesia. Satu-satunya Asosiasi Auditor Hukum di Indonesia saat ini akan menyelenggarakan Kongres yang ketiga. Untuk itu kami akan mencoba langsung kepada Sekjen Asahinya, Pak Arifin Johari. Nanti kita akan berbincang banyak dengan beliau. Sebelumnya saya ingatkan, sebelum sahabat JSLG kita mulai pada kesempatan kita pada siang kali ini, saya ingatkan pada sahabat JSLG untuk jangan lupa subscribe, like, dan kalau mau komen silahkan, dan sebar ke rekan-rekan atau kolega-kolega dari sahabat JSLG sekalian. Pak Arifin, selamat siang Pak. Selamat siang. Makasih Pak sudah dapat hadir dan bergabung pada program Nalar Hukum kita. Kita mau bertanya, apakah memang benar ya Pak, Asahi mau menyelenggarakan Kongres yang ketiga Pak? Iya, Kongres akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli. 7 Juli ya? Di Jakarta. Informasinya 7 Juli di Jakarta ya Pak. Di hotel mana tuh Pak? Di Hotel Mid Plaza. Mid Plaza ya, Ayana Mid Plaza. Oke. Nah kemudian target dari Kongres ini pesertanya dari mana aja Pak kira-kira Pak? Yang jelas namanya Kongres. Kongres itu adalah merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di tingkat organisasi. Jadi pesertanya ya seluruh anggota Asahi, dalam hal ini direpresentasikan atau diwakili oleh pengurus DPD maupun DPW Asahi yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, berarti seluruh anggota Asahi yang ada di Indonesia ya Pak ya? Iya. Sudah banyak ya Pak anggota Asahi ya Pak? Kalau anggota totalnya itu sudah ribuan. Ribuan itu adalah merupakan jumlah anggota Asahi yang sudah bersertifikasi auditor hukum. 3.000. Karena kita sudah melaksanakan 100 sekian angkatan pendidikan, di mana setiap pendidikan itu setidaknya diikuti oleh 30 orang. 30 orang. Oke, berarti hampir setiap bulan ya Pak ada pendidikan ya Pak ya? Bisa 2 kali setiap bulan. Wah, luar biasa ya. Sekali. Berarti memang secara eksistensi Asahi ini sudah banyak lah ya orang yang sudah tahu ya Pak auditor hukum ini ya, asosiasi ini ya Pak. Dan karena itu DPW-DPC-nya itu dari daerah-daerah yang hampir 33 provinsi ada Pak. Kalau hampir DPW semua ada. Hampir jumlah semua. Sebarannya itu 3.000 orang tersebar di seluruh Indonesia lah. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya dengan adanya sebaran anggota seperti itu, Asahi itu sudah memiliki panglima di daerah. Untuk mengawal pembangunan ini dengan pendekatan supremasi hukum sebagaimana tujuan didirikannya Asahi. Sebetulnya didirikannya Asahi itu secara simpel kalau mau dikatakan adalah bagaimana meletakkan supremasi hukum dalam segala proses berbangsa dan bernegara ini. Mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam bingkai supremasi hukum. Karena sekarang ini kita merasa bahwa supremasi itu masih ada di tangan politik. Iya. Dan berarti memang target Asahi ialah untuk membangun kepatuhan hukum gitu ya Pak ya? Iya. Itu kalau turunan dari supremasi hukum. Supremasi hukumnya. Sebuah negara yang berada dalam supremasi hukum
seluruh peristiwa tindakan yang terjadi dalam negara itu perspektifnya harus hukum. Jadi kalau di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, Rechtsstaat, bukan Machtstaat, sebetulnya di situ. Seluruhnya itu indikator yang dipergunakan adalah indikator hukum, bukan indikator yang lain. Iya. Apakah sesuatu yang terjadi ini benar atau salah, indikatornya hukum. Indikatornya harus hukum gitu ya Pak? Tidak ada indikator lain selain hukum. Oke, nah ini dalam kongres ini rencana dari ASAI ada nggak Pak mau mengundang presiden kah atau mengundang Kemenko atau siapa Pak? Target undangan yang akan hadir siapa Pak? Ya jelas kongres ini juga akan menjadi media sosialisasi tentang keberadaan ASAI khususnya dan auditor hukum pada umumnya. Kita akan mengundang seluruh stakeholder. Oke. Apakah stakeholder ini adalah pemerintah atau swasta? Pokoknya seluruh pihak-pihak yang terkait dengan eksistensi ASAI akan kita undang untuk hadir di dalam kongres ini sebagai peserta undangan. Oke. Termasuk ada organisasi advokat juga Pak yang mau diundang rencananya? Semua, pokoknya semua yang menjadi stakeholder dari ASAI ini akan kita undang. Oke. Dan kita tidak memungkiri bahwa latar belakang para auditor hukum ini pada umumnya adalah memang berlatar belakang advokat. Oke. Berarti ini akan ya sangat ini ya Pak, meriah lah ya karena mengundang berbagai stakeholder di hukum gitu ya Pak. Nah, ini kalau dalam pemilihan kongres ini kan berarti pemilihan ketua apa presiden Pak? Presiden ya. Sebutannya presiden, luar biasa nih. Pimpinan kita sebut presiden. Pucuk pimpinan presiden, wah kayak negara ya kan. Nah ini sudah berapa kali Pak dari 3? Berarti yang ketiga ini katanya mau memilih pemimpin baru ya? Iya. Pemimpin baru. Nah apakah ada harapan Pak untuk pemimpin baru ASAI nanti? Bapak kan Sekjen sudah dari awal berdirinya ASAI ini Pak. Jadi begini, nanti di kongres ketiga ini akan ada pergantian presiden. Iya. Dan ini adalah merupakan pergantian yang ketiga. Nanti akan presiden ketiga di kita. Oke. Ya, untuk presiden ketiga kita hanya punya harapan melaksanakan amanat kongres yang akan kita lakukan ini dengan baik. Karena dalam kongres nanti kan akan muncul beberapa keputusan kongres yang itu akan menjadi program. Nah tentu saja di dalam kongres nanti akan dibicarakan berbagai isu-isu penting di dalam audit hukum yang selama ini kita rasakan dan ke depan bagaimana harus lebih memfokuskan kerja-kerja dari auditor hukum. Auditor hukum ya. Akan sangat mungkin dilakukan revisi terhadap ADART, standar kompetensinya. Yeah. Disesuaikan dengan hasil-hasil evaluasi selama perjalanan ini. Iya. Nah, Pak, ini kan mengingat Pak kalau biasanya itu kayak organisasi advokat lah ya Pak kalau kita lihat kan banyak nih Pak yang pecah. Nah, Bapak dari harapan dari DPP sendiri berharap ASAI tetap satu kan Pak ke depannya Pak. Gimana nih Pak untuk jangan sampai lah gitu misalkan gitu Pak. Jadi begini, sejak awal kita itu adalah merupakan organisasi yang tujuannya adalah mengembalikan supremasi hukum, menggunakan hukum sebagai satu-satunya perspektif di dalam bertindak. Kita sangat berharap oleh karena kepatuhan dan supremasi hukum itu tidak ada perpecahan. Karena apa? Kalau toh misalnya terjadi konflik, penyelesaiannya adalah penyelesaian hukum secara organisatoris ADART. Sebenarnya itu tidak dimungkinkan terjadi perpecahan. Jadi nanti akan ketahuan berdasarkan perspektif hukum itu aspek legalitas dari pihak-pihak itu bagaimana. Oke. Sehingga sebenarnya itu tidak adalah peluang untuk terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan secara organisatoris, secara legal tetap pasti hanya satu yang legal ya. Terus untuk harapan Pak Arifin terkait ASAI ke depannya, apakah
misalkan Bapak punya harapan setelah Kongres 3, setelah ada pemimpin yang baru, bisa membawa Asahi ke kancah internasional mungkin Pak, atau fokus di nasional dulu. Gimana Pak tanggapannya? Ya kalau untuk internasional itu keinginan sih ada, tapi kita mencoba memperkuat ke dalam dulu. Memperkuat ke dalam dulu ya. Yang kita merasa juga belum cukup eksistensi di dalam ini bagi seorang auditor hukum. Selama ini ketika orang mendengar kata auditor, yang terbayang di kepala itu pasti keuangan. Iya, betul. Pasti keuangan. Belum ada auditor. Terus, oh hukum, itu belum. Karena apa? Dari situ kita merasa, bahkan mengakui bahwa istilah auditor hukum itu belum minded di tengah masyarakat itu. Masih harus diperkenalkan, disosialisasikan apa fungsi dan perannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbangsa bernegara itu termasuk bisnis, bahkan aspek kehidupan yang sangat luas. Iya. Oke Pak, ini menarik sekali ya sahabat JSLG. Kita sudah banyak berbincang tentang Kongres, menyongsong Kongres Asahi yang ketiga, dan ini luar biasa karena memang ini pemilihan ketua baru, presiden ya Pak ya, presiden yang baru, dan banyak harapan yang tadi Pak Arifin sudah sampaikan mengenai Asahi kedepannya akan seperti apa, dan karena ada pemimpin yang baru, jadi Pak Arifin tadi sudah menyampaikan semoga Asahi semakin berkembang ke depannya, dan ternyata sudah banyak di berbagai wilayah anggota-anggota Asahi ini sudah menyebar, bahkan sudah ada ribuan anggotanya. Luar biasa, berarti sudah besar ya Pak dari awal terbentuk ya Pak ya. Oke, sahabat JSLG sekalian, mungkin tadi pemaparan dari Pak Arifin selaku Sekjen Asahi terkait dengan persiapan Kongres Asahi yang ketiga yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juli ya Pak ya. 7 Juli 2022 di Hotel Mid Plaza. Oke, Pak Arifin terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sehat-sehat selalu, semoga pelaksanaan Kongres ketiga Asahi berjalan lancar dan sukses ya Pak. Amin. Dan semoga pemimpin yang baru dapat membawa Asahi lebih dari yang saat ini ya Pak ya. Iya. Ya. Oke, sahabat JSLG, demikian pembahasan kita di program Nalar Hukum pada siang kali ini. Sekali lagi sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan ke kolega-kolega sahabat JSLG. Dan sebelum itu kita tutup, jangan lupa melek hukum sebelum nalar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nih Pak. Terima kasih ya Pak ya.